Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Endar Larasati dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Alia Emeniar Anjani, 2. Revida Wahyu Marita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini kami mendapat tugas yang sebagaimana menjelaskan yang pertama adalah mengenai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara, baik itu di negara Indonesia ataupun di luar negara sana. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah itu mengambil suatu kebijakan atas sistem moneter internasional tersebut. Sistem moneter internasional ini juga memiliki fungsi dengan baik akan memfasilitasi pendapatan ataupun perdagangan internasional dan juga investasi serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan yang ada di tahun ke tahun. Di dalam sistem moneter internasional ini terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mana itu sudah ditentukan oleh pemerintah dan harus dilaksanakan oleh negara-negara tersebut. Karena ini juga menentukan bagaimana metode pembayarannya, kemudian caranya seperti apa yang dapat diterima antara pembeli, si konsumen, dan penjual, si produsen dalam batas negara yang berbeda. Semenjak dimulainya sistem standar emas di abad ke-20, sistem moneter internasional telah mengalami pasang surut. Sampai saat ini pun sistem moneter internasional masih menjadi perhatian semua negara dan masih ingin merubah sistemnya menjadi sistem yang fungsional. Belum lagi rencana anggota negara-negara ASEAN untuk merumuskan kebijakan pemberlakuan mata uang bersama yang hanya berlaku tunggal di kawasan ASEAN. Jadi sistem keuangan internasional ini dari sejarahnya memang telah mengalami begitu banyak perkembangan dan juga perubahan dari tahun ke tahun. Karena seiring dengan kebijakan dari pemerintah setempat yang menyetandarkan ataupun mengatur bagaimana sistem kurs keuangan itu dibuat dan harus dilaksanakan. Dan perkembangan ini tentu Lanjutkan. Jika dalam skala domestik atau nasional, masalah ketidakseimbangan pembayaran antar daerah dapat disesuaikan melalui pergerakan modal atau kebijakan fiskal dan moneter. Dalam skala internasional akan lebih rumit. Pembayaran yang tidak seimbang dapat diselesaikan melalui financing, perubahan kebijakan domestik untuk menggeser pola perdagangan dan investasi, melalui kontrol devisa untuk melakukan penjataan devisa, atau dengan cara membiarkan nilai tukar mata uang berubah sesuai situasi dan kondisi. Sehingga yang terpenting dalam sistem moneter internasional adalah ketersediaan alat atau cara untuk menyesuaikan ketidakseimbangan pembayaran internasional. Yang selanjutnya, sistem penetapan kurs valuta asing. Yang pertama, kurs tetap. Kurs tetap adalah nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditetapkan besarnya oleh pemerintah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika berdasarkan standar emas. Artinya, pemerintah menjamin mata uangnya dengan emas. Dalam kurs tetap ini, Bank Sentral melakukan intervensi aktif di pasar falas dalam penetapan nilai tukar. Kelebihan dari sistem kurs ini adalah nilai mata uang akan stabil. Akan tetapi, kelemahannya pemerintah harus menyediakan cadangan devisa atau emas yang cukup besar untuk menjaminnya. Yang kedua, kurs mengambang atau fleksibel. Kurs mengambang adalah nilai kurs mata uang yang besarnya ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing. Dengan sistem kurs ini, nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah, bisa naik atau turun terhadap nilai mata uang asing. Jika permintaan dalam negeri terhadap mata uang asing atau dolar Amerika naik, maka nilai dolar Amerika akan naik terhadap nilai uang dalam negeri.
Akan tetapi, jika permintaan atau yang membeli dolar Amerika turun, maka nilai dolar Amerika juga akan turun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kurs. 1. Kebijakan pemerintah. 2. Inflasi. 3. Ekspektasi. 4. Perbedaan suku bunga berbagai negara. 5. Aktivitas neraca pembayaran. 6. Tingkat pembayaran relatif. Kelebihan sistem moneter internasional. Yang pertama, menjaga iklim investasi di suatu negara. Kedua, membuka lapangan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Kelima, mempertahankan kestabilan nilai tukar mata uang. Keenam, memperbaiki kestabilan harga barang dan jasa. Yang ketujuh, menurunkan laju inflasi. Selanjutnya, kekurangan sistem moneter internasional yaitu kurangnya informasi terhadap lapangan pekerjaan. Dari materi yang kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem moneter internasional merupakan suatu perangkat kebijakan, institusi, praktisi, regulasi, mekanisme yang menentukan tingkat di mana mata uang satu ditukarkan dengan mata uang yang lain. Selain itu, sistem moneter internasional juga berperan sebagai standarisasi mata uang di suatu negara. Sistem penetapan kurs mata uang bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu free float atau mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas sesuai dengan kekuatan pasar. Float yang dikelola mempunyai kerugian karena ketidakstabilan kurs cukup tinggi.